warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok Hakimia. Dengan saya sendiri, Faura Zira Nurasana dan rekan-rekan saya Ibu Fitri. Saya Muhammad Abdul. Dan saya Bang Sultan Yusuf. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kimia dengan judul Hilirisasi industri tambang emas dan nikel di Indonesia, yang menjelaskan tentang mengupas industri tambang emas dan nikel di Indonesia yang menjadi pemasukan devisa, namun selama ini diekspor hanya dalam bahan mentah dan tantangan untuk mengolah sehingga menjadi produk jadi. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar dan punya tambang emas yang signifikan. Namun sebagian besar diekspor dalam bentuk ore atau bahan mentah. Nilai ekonominya juga jadi lebih rendah, padahal jika diolah bisa menjadi devisa yang jauh lebih besar serta menambah lapangan kerja. Konsep hilirisasi. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan tambang menjadi produk setengah jadi atau jadi. Hilirisasi tidak hanya sekedar membangun pabrik, tetapi menciptakan rantai industri yang lengkap, mulai dari pemurnian, pemrosesan, hingga produk akhir seperti komponen baterai, perhiasan, atau organ industri. Kondisi industri saat ini, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia dan memiliki tambang emas besar di Papua, Sulawesi, dan Maluku. Pemerintah sudah melarang ekspor biji nikel sejak 2020 untuk mendorong pembangunan smelter, tetapi pengolahan emas masih terbatas sehingga banyak yang tetap diekspor mentah. Kemudian tantangan hilirisasi. Hilirisasi membutuhkan investasi besar dan teknologi canggih. Lokasi tambang yang jauh dari listrik dan transportasi itu membuat infrastruktur menjadi terkendala. Kemudian ada isu lingkungan, perizinan, serta keterbatasan tenaga kerja yang terampil juga termasuk tantangan dalam hilirisasi pertambangan. Kemudian dibalik dari tantangannya terdapat strategi atau solusi. Yang pertama diperlukan investasi smelter dan teknologi, kemudian kemitraan antara pemerintah dan swasta, serta regulasi lingkungan yang tegas. Yang ketiga, pengembangan riset dan peningkatan kualitas SDM. Kenapa peningkatan kualitas SDM itu diperlukan? Supaya Indonesia tidak menjadi tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga pemain utama industri lokal. untuk selanjutnya yaitu peluang dan manfaat. Dengan hilirisasi, ekspor produk olahan seperti bahan katode bata atau logam industri dapat bernilai jauh lebih tinggi daripada biji mentah. Hal ini membuka lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan devisa negara dan mendukung industri strategi seperti kendaraan listrik yang permintaannya terus melambung naik. Untuk yang terakhir, yaitu kesimpulan di sini, hilirisasi emas dan nikel adalah kunci untuk menaikkan nilai tambah sumber daya alam. Keberhasilan program ini akan memperkuat ekonomi nasional dan kedaulatan sumber daya dengan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Sekian presentasi kami dari kelompok H. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.